Kamera ready, sound ready, 3, 2, 1, action. Di tanah pilih pesako betuah, bumi sepucuk Jambi 9 lurah, adat bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Perselisihan seringkali muncul bagai api dalam sekam, terutama soal tanah pusaka. Hari ini kita akan menyaksikan perselisihan antara dua pihak yang memperebutkan sebidang tanah peninggalan keluarga. Tanpa bukti yang tertulis kuat, emosi pun memuncak. Di sebuah desa di Jambi, kehidupan tampak berjalan seperti biasa. Namun, di balik ketenangan itu, tersimpan persoalan yang perlahan mulai memanas. Mak, itu kenapa orang dekat ujung ribut-ribut? Iya, Mak tahu itu masalah tanah kan, Esra sama Dea. Tanah yang dekat sungai itu, Mak. Iya, dulu itu punya keluarga si Esra, tapi digarap sama Dea. Kenapa dia garap? Karena orang pikir itu tanah tak bertuan, padahal ada ceritanya. Kalau dibiarkan main sama tuh, Mak, nanti banyak yang ngaku. Itulah gunanya adat, untuk meluruskan, bukan untuk saling menyalahkan. Tanah yang terbiar sering menjadi awal sengketa. Ketika hak dan usaha saling bertemu, emosi pun mudah tersulut. Pertemuan yang tak terhindarkan pun terjadi. Kata-kata mulai meninggi dan emosi tak lagi terbendung. Dea, kau pikir ini tanah siapa? Aku tidak sembarangan ya, tanah ini sudah lama kosong. Kosong bukan berarti bebas kau ambil. Aku tidak ngambil, aku yang ngerawatnya. Tapi itu tetap bukan hak kau. Kalau memang hak kau, ngapa kau biarkan bertahun-tahun? Ini urusan kami, bukan urusan kau. Kak Esra, ada apa ini? Jadi tadi kau ngaku tanah kita. Dea, kau tahu dah ini tanah siapa? Saya tahu tanah ini udah lama, tapi tidak ada yang ngurusnya. Tapi bukan hak kau untuk urus. Saya cuma berusaha hidup, saya butuh untuk makan. Jangan ambil hak orang lain, Dea. Saya tidak mencuri, tapi kau mengambil tanpa izin keluarga. Sudah, cukup! Kalian ini kayak gini bikin malu. Nanti kalau satu kampung tahu gimana? Mari kita ke datoan, biar bisa membuktikan siapa yang betul, siapa yang salah. Perkataan berubah menjadi pertengkaran. Jika dibiarkan, bukan hanya tanah yang hilang, tapi juga hubungan persaudaraan. Di hadapan seorang pemimpin adat, setiap kata ditimbang, setiap keputusan dipikirkan dengan bijaksana. Kalian rame-rame datang ke sini kenapa? Kami mau bahas tanah warisan dari nenek kami dulu. Ada bukti? Tidak tertulis, tapi semua orang tahu. Datuk, saya udah berniat pergi. Saya lihat tanah itu kosong, semak belukar. Saya bersihkan kuyu tanam. Sudah berapa lama kau garap? Hampir 1 tahun itu. Ada hasil? Alhamdulillah ada, Datuk. Natasha, saya tahu asal usulnya. Yo, saya tahu awalnya itu memang tanah keluarga Esra warisan. Adat tidak hanya melihat siapa yang memiliki, tetapi juga siapa yang menjaga dan memanfaatkannya. Dalam adat kita, tanah yang ditelantarkan boleh digarap, tapi hak asal tidak boleh hilang. Jadi kalian berdua ada yang benar, ada yang salah. Setelah mendengar semua pihak, tibalah saat keputusan ditetapkan. Jadi keputusan Datuk, tanah itu tetap milik Esra sebagai ahli waris. Tapi Dea tidak boleh dirugikan atas usahanya. Makasih, Datuk. Ya, sama-sama. Esra, kau punya 2 pilihan. Apa itu, Datuk? Yang pertama, beri ganti rugi atas tenaga hasil dan yang sudah Dea usahakan.
atau biarkan dia tetap mengelola tanah sampai dia balik modal. Baik Datuk, saya pilih jalan kedua. Itu keputusan yang bijak. Saya janji tidak akan serakah. Saya ambil keputusan. Ya, aku minta maaf tadi terbawa emosi. Aku juga minta maaf ya, Soy. Aku minta maaf juga ya, Dea. Ingat, tanah bisa dicari, tapi persaudaraan jangan sampai hilang. Nah, itulah anak kampung yang ingat adat. Sengketa pun berakhir dengan damai. Adat bukan sekedar aturan, tetapi menjaga keadilan dan persaudaraan. Di bumi Melayu Jambi, setiap masalah dapat diselesaikan dengan musyawarah dan kebijaksanaan. Datuk, terima kasih atas saran adatnya, sehingga kami bisa damai. Kami mau pamit dulu, ya. Terima kasih ya, Tok. Datuk. Dari peristiwa ini, kita belajar bahwa setiap persoalan pasti ada jalan keluarnya, selama diselesaikan dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih. Karena pada akhirnya bukan kemenangan yang dicari, melainkan keadilan dan tetap utuhnya persaudaraan. Dan dari tanah yang sempat memisahkan, justru tumbuh kembali rasa kebersamaan, sebab sejatinya adat hadir bukan untuk memecah, melainkan untuk menyatukan dan menjaga keseimbangan hidup di tengah masyarakat. Kesimpulannya, drama ini menunjukkan bahwa sengketa tanah sering muncul karena kelalaian pemilik dan kurangnya komunikasi, sehingga menimbulkan konflik antara hak kepemilikan dan usaha pengelolaan. Namun, melalui proses adat yang mengutamakan musyawarah, keadilan, dan kebijaksanaan, permasalahan dapat diselesaikan tanpa merusak hubungan persaudaraan. Adat tidak hanya menilai siapa yang memiliki, tetapi juga menghargai usaha pihak lain, sehingga tercapai keputusan yang adil bagi semua. Pada akhirnya, nilai utama yang ditekankan adalah menjaga keharmonisan, karena harta bisa dicari, tetapi hubungan sesama tidak tergantikan. Aduh, nggak kelihatan. Dah. Kurang ajar loh aku. Lihat, siapa yang belum? Esra, kau punya dua pilihan. Sorry.